بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Setelah orang bersyahadat mengakui tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah, barulah dia yuqimus salat. Karena tak mungkin orang bisa salat kalau tidak meyakini Muhammad. Tidak mungkin dia menjalin hubungan dengan Allah kalau tidak mengikut cara Muhammad. Maka Muhammad adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu barulah dia mengeluarkan zakat. Lalu dalam hadis ini tidak seperti yang kita bahas kemarin, salat, zakat, puasa, haji. Di sini kenapa haji tak masuk? Mengapa puasa tak ada? Yang ada cuma salat sama zakat. Makanya tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kumpulkan semua hadis, barulah tarik satu kesimpulan. Ini bercerita tentang wakil ibadah. Ibadah yang pertama ibadah hati, tak nampak dalam perbuatan. Itulah keyakinan, mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui Muhammad sebagai Nabi. Itu ibadah hati, tak nampak dia. Saya tak bisa menengok dalam hati bapak ibu, percaya tak sama Allah, percaya tak sama Nabi Muhammad. Innal kalama la fil fuadi. Kalam tu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diucapkan di lidah. Maka ibadah yang pertama ibadah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang diisi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah ada kucing, maka tikus akan lari. Maka kalau sudah ada zikir, maka setan akan pergi. Maka diusirlah dia dengan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Dibaca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diisi dengan memperbanyak selawat. Tak ada angin, tak ada hujan, susah saja hati, gundah gulana, kacau balau. Bagaimana cara mengusirnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan penuh keyakinan. Man shalla alayya salatan, berselawat kamu satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Yang kedua, amal badan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amal badan, amal tangan, amal mata, amal telinga, amal lidah. Mata menghadap tempat sujud, dada menghadap arah kiblat. Letak posisi tangan, riwayat pertama ke telinga, yang kedua ke bahu. Suara keluar menggelegar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ini amal badan. Badan yang beramal, hati kosong, hampa, tak bernilai. Sama macam jasad tak ada roh, kulitnya saja. Mana mau orang dikasih kulit pisang, mana mau orang dikasih baju, tak ada fisik jasadnya. Tapi tak pula bisa dibalik. Kau kenapa tak sholat? Yang penting hati aja sholat. Sholat batin cukup. Nah, ini tak bisa, karena seimbang antara zahir dan batin. Amal hati, yakin, iman, takwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Di sini letak takwa itu.
tapi juga mesti ada amal badan. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Makanya kalau ada orang mengaku muslim tak salat, mengaku sudah sampai kaji ke langit ke-7, meninggalkan salat, cukup kita melihat zahir. Nahnu nahkumu biz-zawahir, adapun batin biarlah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal harta. Wa yu'tuz zakah, bayar zakat. Tapi bukan berarti hanya zakat saja. Bagi yang sudah berzakat, berinfak. Tak sanggup berinfak, wa shadaqah. Berinfak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wa anfiqu, kalau sudah disebut infak, harta. Berinfak semen, berinfak lampu, berinfak keramik, berinfak kain, infak. Zakat, infak, sedekah. Yang tak bisa mengasih harta, kasihlah sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Tiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Ikut dulu mengecor, ikut memikul semen, ikut memasang keramik, bagian dari sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau sanggup membawakan 5-10 sak semen ke masjid ini, bawa. Tak sanggup saya Pak Ustadz, kalau begitu ikut gotong royong memasang-masangnya. Tak juga sanggup Pak Ustadz, datang tengok senyum. Mantap masjidnya sekarang ya, senyum. Nah, senyum aja. Saya yang ketiga tuh datang senyum aja. Ayo tu zakah. Nah, maka tiga ini mesti seimbang. Rajin berzakat, rajin bersedekah, tapi hati tak mengakui Muhammad, tak bisa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Rajin bersedekah, rajin berinfak, mengakui Nabi Muhammad, mengakui Allah, tapi tak salat, tak bisa. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ditulis di dinding mihrab tempat imam Nabi jadi imam di Taman Raudhah. Nanti kalau pergi umrah coba tengok di sebelah kiri, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa kubah yang cantik bisa tegak? Karena ada tiang-tiang kokoh. Andai tiang ditumbang, na'udzubillah, habislah dia. Oleh sebab itu maka lengkaplah dalam hadis ini syahadat tak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Setelah itu amal badan salat, setelah itu amal harta. Ini wakil-wakilnya aja disebutkan. Amal badan apa? Cuma tawaf itu amal badan, sa'i dari Safa ke Marwah amal badan, melontar jumrah amal badan, bergotong royong amal badan, mengangkatkan barang orang amal badan, meletakkan tangga supaya orang bisa naik ke atas amal badan, memasakkan amal badan, membesarkan anak amal badan. Tapi pula ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Nah, ini amal harta. Tapi cukuplah di situ wakil-wakilnya saja. Itu namanya al-juz'u 'alal kulli. Disebutkan sebagian untuk mewakili secara keseluruhan. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan ini, asamu, tiga, sudah bersyahadat dia tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, jangan dipisah. Satu ini bagian, sudah sholat dia amal badan, sudah dia berzakat amal harta. Fa idza fa'alu dzalik, kalau dia sudah melakukan itu, asamu minni dima'ahum, darahnya tak boleh tumpah, wa amwalahum, hartanya tak boleh kau rampas. Maka disyariatkanlah jual beli. Suka betul saya nengok tanah dia itu Pak Ustaz, beli, jangan dicuri surat tanahnya, jangan ditipu, jangan dibohong. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu dzalik, kalau dia sudah melakukan yang tiga tadi, asamu minni dima, harta darahnya jangan kau tumpahkan. Numpahkan darah maksudnya kau pancung lehernya, mati dia, tak boleh. Wa amwalahum, hartanya jangan kau ambil, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau dia melalaikan ajaran agama Islam.
maka bisa orang itu dipancung kepalanya. Apa sebabnya? La ya'illu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan illa bi ihdas salas, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, membunuh, halal darah, maka dia mesti dipancung kepalanya. As-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, zani, berzina juga dia. Ini tidak dipancung, karena kalau dipancung enak sekali, dia langsung sekali mati, selesai. Tapi dirasakannya sakitnya, tanam sekerat badannya, lempar batu dia sampai mati. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, idza zanaya, kalau dia melakukan zina juga, farjumuhumal battah, rajam, lempar batu sampai mati. Maka tak ada rasa kasihan, karena mau menyelamatkan generasi akan datang, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Yang menyebabkan darah orang tumpah halal, yang pertama karena membunuh, yang kedua karena berzina, yang ketiga murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustaz Somad, ini keluarga kami, tak gimana ceritanya dia murtad, suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustadz? Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya, yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu maka dalam Islam hukumnya jelas. Jadi kalau kami tak bisa melakukan apa-apa, gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Katakan sama dia, andai ada pemerintahan Islam, sudah habis kepala kau dipotong. Tapi karena tak ada, maka kami dengan lidah mesti kembali ke jalan yang benar. Andai dengan lidah pun tak mampu, fabi qalbi, dengan hati. Aku tak sanggup menghukum engkau, berkata kasar pun aku tak sanggup, karena aku bukannya orangnya kasar. Maka jangan ku tengok muka kau lagi sini. Daripada nanti terpengaruh anak-anakku, maka out dari sini. Kita tak benci sama orangnya, benci sama perbuatannya. Seandainya dia kembali, maka kita sambut dia marhaba. Hati kami lapang menerima kau datang, ahlan wa sahlan. Kau datang sebagai ahlan keluarga, sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah. Illa bihaqqil Islam. Makanya ikhtilaf, berselisih paham antara Umar dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, orang yang tidak membayar zakat itu kuperangi dia, kupancung kepalanya, kata Abu Bakar. Umar tak setuju. Kata Umar, tak bisa begitu Abu Bakar. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'akum wa amwalakum. Hartanya tak boleh diganggu, nyawanya tak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya tak boleh dirampas. Maka kenapa kau mau membunuh mereka? Kenapa kau pancung yang tak mau berzakat itu? Disambung hadis ini oleh Abu Bakar, illa bihaqqil Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia wajib bihaqqil Islam, melaksanakan hak kewajibannya. Tidak dipaksa lari pagi, tak ada paksaan untuk lari, tak ada paksaan untuk lari pagi. Anak Irma tak dipaksa lari pagi, anak FSRMM tak dipaksa lari pagi,
anak Foda marah tak dipaksa lari pagi. Tapi kalau sudah ikut tentara wajib lari pagi. Maka kalau tak mau lari pagi jangan masuk. Apa hubungannya Pak Ustaz? Nah, memang kalau kurang cairan payah nangkapnya. Tidak ada paksaan untuk sholat, tidak ada paksaan untuk berzakat. Tapi kalau sudah masuk Islam wajib sholat, wajib berzakat. Ah kalau gitu aku murtad aja lah Pak Ustaz. Wajib pula apa cuma. Oleh sebab itu maka yang tua-tua tak sholat itu dari awal itu udah salah setting itu. Berapa banyak istri mengadu tak terhitung banyaknya. Kalau bisa lah dihitung WhatsApp keberapa, SMS keberapa yang mengadukan risau suami tak sholat. Anak-anak muda yang sudah hijrah risau menengok ayah tak sholat. Calon menantu hampir saya batalkan nih Pak Ustadz. Kalau bukanlah karena tak bisa berpindah ke lain hati entahlah. Nengok mertua gue nih, mertua tak sholat, kan parah itu. Oleh sebab itu maka illa bihaqqil Islam, melaksanakan ajaran agama Islam konsisten sesuai antara mulut. Orang sudah di mulutnya asyhadu an la ilaha illallah, tiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mentajdid, refresh, penyegaran, pembaharuan tiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali diulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mau nunjukkan saya bisa azan. Illa bihaqqil Islam. Lalu kemudian hadis ini ditutup dengan wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabuhum 'ala Allah, hisabu ma tukhfi qulubuhum 'ala Allah. Kita hanya menengok dia saja. Dia sudah bersyahadat, dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi umrah. Adapun apa yang ada dalam hati dia tak usah kita tebak-tebak, tak usah kita suuzon. Suuzon itu andai benar pun kita salah, andai salah apalagi. Oleh sebab itu tak ada untungnya suuzon. La tajassasu, jangan cari kesalahan orang. Dia sudah masuk Islam, dia sudah bersyahadat, dia sudah salat, dia sudah berzakat. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun batinnya urusan Allah. Makanya kalau kita nengok orang mati, nampak wajahnya hitam, nampak matanya melotot, tak perlu kita ceritakan di warung kopi. Tak perlu kita balik ke rumah cerita sama keluarga. Aku tadi menjenguk Pak Fulan, memejamkan matanya, hampir keluar biji matanya. Bisa jadi di saat sakratul maut itu dibuat Allah dia sesakit-sakitnya, karena Allah mau membersihkan dia. Setelah itu dia tak ada dosa sama sekali. Maka kita husnuzan. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kalau mau menyebutkan orang mati, sebut baik-baiknya aja. Gimana kemarin almarhum itu? Oh, baik. Apa baiknya? Banyaklah pokoknya. Tak bisa kuceritakan saking banyak. Tapi dia orang baik. Yang buruk-buruknya apa? Aku tak ingat. Ingatlah orang kebaikannya. Tapi kalau diri sendiri, ingat buruk kita. Sekarang orang dibaliknya. Kalau dirinya, ingat yang baik-baiknya. Kalau orang lain, buruk-buruknya. Gara-gara hujan sehari, hilang kemarau setahun. Sekali dia silap salah, itulah yang diingat sampai mati. Aku Pak Ustaz sampai mati tak bisa kulupakan. Berapa kali dia buat buruk? Sekali. Padahal kebaikannya banyak. Sekali dia tidak membayar kita makan. Kenapa itu yang kita ingat? Padahal banyak berbuat kebaikan dia yang lain. Sekali dia menyinggung perasaan. Tapi memang itulah kerja setan memang. Berhasil setan. Oleh sebab itu maka fanahnu lana adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair, kata Syekh. Kita hanya menengok zahirnya saja, Allah lah yang menengok batin.